Pemirsa, satu rumah roboh dan ratusan rumah lainnya terpaksa dikosongkan karena rusak parah akibat tanah bergerak. Warga pun mengungsi karena takut rumahnya roboh. Satu rumah roboh, 9 rumah lainnya rusak parah. Sebanyak 168 rumah di Desa Kalitelak, Kecamatan Pagetan, Banjarnegara, Jawa Tengah yang terancam tanah bergerak telah dikosongkan. Kondisi ini diperparah oleh curah hujan yang tinggi di akhir tahun ini. Saat ini sejumlah warga telah diungsikan ke TPQ Kemiri dan sebagian warga lainnya mengungsi di rumah keluarga mereka. Warga yang mengungsi membutuhkan bantuan berupa logistik makanan, selimut, dan makanan bayi. Seluruh warga sementara waktu kita fungsikan sementara waktu. Untuk rumah-rumah kondisi ini sejauh ini gimana? Sejauh ini mengalami retak-retak dan bongkahan-bongkahan, bahkan ada yang udah mau roboh. Ya. Kalau jumlah totalnya, Pak? Jumlah total kalau di sini kalau jiwa kakak 111 kakak untuk yang titik Karanglo, dusun Karanglo. Iya. Warga mengaku sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah mereka karena takut rumahnya akan roboh. Kerusakannya ya dari yang dinding semuanya, yang di kamar mandi, dapur sana udah tinggal robohnya aja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau warga yang berada di zona bahaya untuk tetap waspada bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Petugas tim siaga bencana juga terus memantau pergerakan tanah yang terjadi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Ratusan pengungsi letusan Gunung Api Ile Lewotolok mengalami gangguan penyakit traumatik seperti hipertensi dan gangguan saluran pernafasan. Tim medis kesulitan menangani pasien karena minimnya tenaga medis. Ratusan pengungsi letusan Gunung Api Ile Lewotolok mulai mengalami gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan seperti traumatik yang menyebabkan warga terserang penyakit hipertensi, gangguan saluran pernapasan yang didominasi pengungsi lansia dan juga anak-anak. Para pengungsi yang sakit ini pun langsung ditangani tim medis pos kesehatan. Sementara 2 orang lansia yang mengalami gangguan kesehatan kronis langsung dirujuk ke rumah sakit oleh tim kesehatan Polresta Lembata. Kebanyakan ya karena lelah, karena stres, dan penyakit yang terbanyak biasanya karena gastritis, ya sakit lambung, ada juga yang hipertensi, terus ada lagi yang batuk pilek. Penanganan yang dilakukan oleh tim medis pos ini sudah? Kami di sini menyiapkan dokter, tenaga perawat dengan obat-obatan seadanya, karena kita di sini pertolongan pertama. Nanti kalau dibutuhkan nanti kami rujuk ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit. Para pengungsi yang sakit ini pun langsung ditangani tim medis pos kesehatan. Sementara 2 orang lansia yang mengalami gangguan kesehatan kronis langsung dirujuk ke rumah sakit oleh tim kesehatan Polres Lembata. Membludaknya pengungsi erupsi Gunung Ile Ape ini membuat tim kesehatan kesulitan menerapkan protokol kesehatan di lokasi pengungsian. Pihaknya juga kesulitan melayani banyaknya pasien karena terbatasnya jumlah tenaga medis. Hingga kini Gunung Api Ile Lewotolok yang berstatus siaga terus menunjukkan peningkatan aktivitas. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga beramai-ramai mengambil ikan yang melompat ke darat di Pelabuhan Lewoleba, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini pertama kali terjadi di Pelabuhan Lewoleba. Beginilah suasana di Pelabuhan Laut Lewoleba yang dipadati warga untuk turun ke laut mengumpulkan ikan yang melompat-lompat ke daratan. Warga ramai-ramai mengumpulkan ikan dengan wadah yang mereka bawa sendiri dari rumah. Selain itu, karena harga ikan sedang tinggi, warga merasa senang dengan adanya fenomena ini.
karena bisa mendapatkan ikan segar secara gratis. Jam 9 tadi. Jam 9 tadi ya? Senang tidak? Senang. Ini kira-kira mau diapakan nih ikan? Dimakan toh. Maksudnya bakar, masak, goreng? Bakar kan, digoreng kan, sampai ini sudah masak makan. Tidak dijual? Lagi susah nih ikan. Fenomena ini menjadi perhatian bagi warga Lembata karena kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya dan terjadi selama beberapa jam lamanya. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Joko Chandra, Brigjen Pol Prasetyo Utomo, dan Anita Kolopaking terdakwa perkara surat jalan palsu akan menjalani sidang tuntutan pada hari ini. Rencananya sidang digelar pukul 11 siang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini rencananya akan digelar sidang tuntutan 3 terdakwa dalam perkara surat jalan palsu, yakni Joko Chandra, Brigjen Pol Prasetyo Utomo, dan Anita Kolopaking pada pukul 11 siang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka didakwa secara bersama-sama telah memalsukan 3 surat untuk Joko Chandra kembali memasuki Indonesia dari Malaysia melalui Pontianak guna melakukan pengurusan peninjauan kembali. Ketiga surat tersebut yakni surat jalan, surat keterangan COVID, dan surat rekomendasi kesehatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini sudah terhubung dengan Ririn Oktaviani langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat siang Ririn, apakah sidang sudah dimulai dan apa saja agenda hari ini? Ya, Bernadetta dan juga Stefani, sidang dengan agenda tuntutan yang semula dijadwalkan pada pukul 11, kemudian diundur menjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jaksa penuntut umum dalam pembuatan dakwaan pada ketiga terdakwa ini dilakukan dakwaan splitsing. Nantinya tentunya untuk tuntutan sendiri akan dibacakan secara terpisah, yakni yang pertama akan dibacakan terdakwa Joko Chandra, kemudian Brigjen Pol Prasetyo Utomo, dan terakhir adalah Anita Kolopaking. Jika kita sedikit mengulas terkait tentang perkara surat jalan palsu ini diawali dari permintaan Joko Chandra kepada Anita Kolopaking untuk melakukan pengurusan perjalanannya kembali menuju ke Indonesia dari Malaysia melalui Pontianak guna melakukan pengurusan peninjauan kembali atas kasus Kesi Bank Bali yang telah diputus 2 tahun penjara. Namun kemudian Anita meminta bantuan Brigjen Pol Prasetyo Utomo untuk melakukan pengurusan pembuatan surat perjalanan Joko Chandra di masa pandemi COVID-19. Adapun Brigjen Pol Prasetyo kemudian memerintahkan bawahannya untuk membuat 3 surat demi kelancaran perjalanan Joko Chandra. Yang pertama yakni adalah surat keterangan jalan, surat rekomendasi kesehatan, dan ketiga yakni adalah surat pemeriksaan COVID-19. Adapun dalam pembuatan surat tersebut terdapat kesalahan dalam pembuatannya, diantaranya adalah yang pertama, dalam pembuatan surat tersebut Brigjen Pol Prasetyo Utomo menggunakan kop surat, semula menggunakan kop surat Bareskrim Mabes Polri yang akan ditandatangani oleh Kabareskrim Irjen Pol Listio, namun kemudian dilakukan revisi dengan menggunakan kop surat Korwas PPNS dan ditandatangani oleh dirinya selaku pimpinan dari Korwas. Kemudian yang kedua adalah Joko Chandra tidak pernah melakukan pengecekan tes COVID di Bidoges Mabes Polri, dan yang ketiga adalah dalam surat keterangan tersebut Joko Chandra ditulis sebagai konsultan hukum dan akan ke Pontianak guna melakukan pengurusan pandemi COVID-19. Deta dan juga Stefani. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari PN Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, remaja berusia 13 tahun di Lampung didiagnosa menderita penyakit anemia aplastik. Kami akan kembali usai jeda berikut untuk informasi selengkapnya.